Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Ketapang 1, Ibu Kustiani, SPDM MSI, yang kami hormati teman-teman semua, Bapak Ibu Guru SD Negeri Ketapang 1. Izinkan di sini saya ingin menyampaikan sebagai tugas dari aksi nyata modul 1.4, yaitu budaya positif, kami diberi tugas untuk menyampaikan atau diseminasi tentang budaya positif ke sekolah kami masing-masing. Kami share screen terlebih dahulu, Bapak Ibu. Bapak Ibu, di sini saya ingin menyampaikan tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Saya susun untuk memenuhi tugas aksi nyata di pendidikan guru penggerak saya, modul 1.4, budaya positif. Yang dimaksud dengan budaya positif adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong peserta didik untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Dengan adanya budaya positif ini nanti diharapkan bahwa anak-anak itu mempunyai dorongan di dalam dirinya sendiri untuk bisa memecahkan masalah yang ada dalam dirinya sendiri. Jadi tidak tergantung kepada orang lain untuk dapat memecahkan masalah yang dia terima atau yang dia alami. Konsep inti dari budaya positif itu ada 8. Di sini kami tampilkan ada perubahan paradigma, ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Konsep inti dari budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kita ubah mindset kita dari mindset yang terdahulu menjadi mindset yang sekarang. Jadi paradigmanya berubah dari paradigma lama ke paradigma yang baru. Budaya positif yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah pembiasaan-pembiasaan hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku yang lebih baik. Jadi kita mengharapkan output yang kita hasilkan itu merupakan anak-anak yang terbaik, dia dapat menemukan solusi dari dalam dirinya sendiri, dan kita hanya sebagai jembatan untuk mereka mendapatkan hal tersebut.
Nilai-nilai kebajikan Nilai-nilai kebajikan ini adalah ditemukan dari institusi atau organisasi pendidikan yang ada di Indonesia. Institusi dan organisasi pendidikan ini memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satu nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Selain itu, ada juga dari IPO, Primary Youth Program, atau disingkat dengan PYP. Kemudian ada 9 pilar karakter. Kemudian ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, The 7 Essential Virtues, dan proyek nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan tersebut telah kita sepakati bersama dalam beberapa wadah organisasi pendidikan yang ada di Indonesia. Yang kita ketahui, profil pelajar Pancasila mencakup 6 dimensi, yaitu pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia; 2, berkebinekaan global; 3, gotong royong; 4, mandiri; 5, kreatif; 6, bernalar kritis. Kemudian nilai kebajikan dalam IPO atau PYP yang dapat kita sampaikan yaitu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Kemudian nilai kebajikan dari 9 pilar karakter ada 9, yaitu 1, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya; 2, kemandirian dan tanggung jawab; 3, kejujuran, amanah, diplomatis; 4, hormat dan santun; 5, dermawan, suka menolong dan gotong royong; 6, percaya diri, kreatif dan pekerja keras; 7, kepemimpinan dan keadilan; 8, baik dan rendah hati; 9, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Kemudian, nilai kebajikan yang ada pada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, yaitu yang pertama, petunjuk hidup itu ada peduli, penalaran, kerjasama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan, fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, dan kehormatan. Kemudian dari keterampilan hidup itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nilai kebajikan dari The 7 Essential Virtues ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Kemudian nilai kebajikan dari proyek nilai-nilai kebajikannya yaitu ada kepedulian, kebersihan, percaya diri, gotong royong, rajin, kreatif, semangat, kejujuran, tanggung jawab, rasa hormat, bersyukur, dan dermawan. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati di organisasi pendidikan yang ada di Indonesia. Tentunya kita semua sebagai guru telah mengetahui hal-hal tersebut. Hal-hal tersebutlah yang ingin kita sampaikan atau kita amanatkan kepada anak didik kita, supaya anak didik kita nanti akan menjadi generasi penerus yang dapat membanggakan kita semua. Mereka mempunyai kepribadian yang baik, yang tentunya akan berguna bagi diri mereka sendiri untuk kemudian hari pada kehidupan mereka yang selanjutnya. Inti budaya positif yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha yang terbaik kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Peserta didik memiliki kebutuhan dasar, yaitu penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan bertahan hidup. Kelima kebutuhan dasar itu harus terpenuhi
murid sebagai peserta didik. Karena kalau salah satu dari kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, itu biasanya anak-anak mempunyai sifat yang kita sebut dengan anak yang nakal. Sebenarnya hal tersebut terjadi karena salah satu dari kebutuhan dasar mereka sebagai anak itu tidak terpenuhi. Tetapi kadang kita menganggap hal tersebut adalah hal yang sepele, tapi padahal hal tersebut adalah hal yang sangat fatal sekali. Penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima itu harus dimiliki oleh peserta didik sebagai kebutuhan dasar mereka. Kemudian dari teori motivasi, inti budaya positif yang selanjutnya adalah teori motivasi. Di sini ada 3 motivasi dari yang dapat diterima oleh siswa atau peserta didik. Yang pertama adalah hukuman. Hukuman itu tidak terencana. Tiba-tiba murid tidak tahu apa yang terjadi, bersifat satu arah, merupakan hukuman fisik ataupun psikis. Itu dilakukan oleh seorang guru yang menginginkan seorang anak yang mempunyai disiplin, tetapi dia menggunakan hukuman sebagai alat mendisiplinkan muridnya. Karena hukuman itu dilakukan secara tiba-tiba, secara spontan, maka kadang anak-anak menerimanya kadang kaget, kadang tidak bisa menerima hal tersebut dengan ikhlas. Kemudian teori motivasi yang kedua adalah penghargaan. Terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitoring murid. Kadang biasanya anak yang mendapatkan penghargaan di satu kelas itu secara beruntun atau secara berurutan akan mendapatkan penghargaan, selalu mendapatkan penghargaan karena dalam diri dia termotivasi untuk mendapatkan penghargaan. Tetapi dari satu sisi, anak yang tidak pernah mendapatkan penghargaan sebenarnya dari dalam diri dia sendiri itu menginginkan untuk dapat mendapatkan penghargaan. Tetapi mungkin karena yang dia lakukan itu tidak memenuhi kriteria untuk mendapatkan penghargaan, jadi dia tidak mendapatkan penghargaan dari guru. Nah, akhirnya dari dia yang tidak mendapat penghargaan itu timbul semacam rasa iri. Saya sebenarnya ingin mendapatkan penghargaan seperti dia, salah satu temannya. Tetapi kok saya tidak pernah bisa. Saya sudah berusaha, kok saya tetap tidak bisa. Jadi timbul rasa iri dari dalam dirinya. Dia mempunyai rasa yang tidak terima. Padahal dia sudah berusaha, kok tidak bisa menerima penghargaan seperti yang diterima oleh temannya yang lain. Kemudian teori motivasi yang ketiga itu adalah restitusi. Muncul proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajak murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kita mengharapkan siswa untuk memunculkan dari intrinsipnya dia, dari dalam dirinya dia untuk menemukan solusi ketika dia mendapatkan sebuah masalah. Guru membantu anak untuk memunculkan hal tersebut, memunculkan solusi tersebut. Bagaimana caranya anak agar bisa menemukan solusi dari dalam dirinya sendiri. Guru hanya sebagai perantara. Teori motivasi tersebut ya ada hukuman, ada penghargaan, dan ada restitusi. Kemudian inti budaya positif yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas
merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Keyakinan kelas ini seyogyanya dibuat pada saat awal pembelajaran. Pada saat masuk kelas pertama kali, anak-anak diajak untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bukan peraturan kelas. Kalau kita selama ini mengetahui tentang peraturan kelas itu dibuat oleh guru. Sedangkan keyakinan kelas itu dibuat oleh peserta didik yang berada dalam satu kelas itu. Pada awal pembelajaran kita ajak anak-anak untuk sharing, untuk mengeluarkan apa yang ada dalam hati mereka, ketentuan-ketentuan apa saja yang mereka inginkan ketika mereka berada di kelas tersebut pada saat pembelajaran. Misalnya apakah di dalam pembelajaran itu mereka diperkenankan untuk melakukan bertanya kepada guru, apakah di dalam pembelajaran mereka diperkenankan untuk memakai sepatu di dalam kelas, apakah di dalam pembelajaran mereka diperkenankan untuk makan, minum, dan sebagainya. Keyakinan kelas itu dibuat pada awal pembelajaran dengan sharing antara guru dan siswa atau peserta didik. Dengan keyakinan kelas yang dibuat oleh mereka, tentunya mereka akan segan untuk melanggar keyakinan kelas atau kesepakatan kelas tersebut. Apabila suatu saat ada anak yang melanggar kesepakatan atau keyakinan tersebut, tentunya mereka mengingkari apa yang menjadi keyakinan mereka. Karena dari awal mereka itu menyebutkan apa yang menjadi keyakinan kelas dia, maka dari itu tanpa dia sadari, dia harus melaksanakan apa yang menjadi keyakinan kelas mereka tersebut. Keyakinan kelas dari setiap anak kita tampung semua. Kemudian kita ambil garis besar dari keyakinan kelas, dari ide-ide mereka tersebut. Kita satukan, kita jadikan kalimat yang lebih sederhana. Jadi bisa dalam satu kelas itu mempunyai keyakinan kelas, misalnya dari 30 anak kita ambil 10 keyakinan kelas yang disepakati bersama. Dengan adanya keyakinan kelas atau kesepakatan itu, maka mereka tidak akan pernah melanggar, karena itu dari diri mereka. Jadi kalau mereka akan melanggar keyakinan atau kesepakatan kelas itu, kemungkinan mereka tidak akan melanggar kesepakatan itu. Kemudian yang selanjutnya adalah posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru ada 5, yaitu posisi kontrol guru sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Kemudian posisi kontrol guru sebagai teman dan pemantau. Kemudian posisi kontrol guru sebagai manajer. Posisi kontrol guru sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah itu merupakan posisi kontrol guru dari motivasi eksternal yang merupakan posisi kontrol guru negatif. Sedangkan posisi kontrol guru sebagai teman dan pemantau itu adalah motivasi eksternal sebagai posisi kontrol positif. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, dan pemantau itu adalah motivasi dari luar anak, sehingga disebut sebagai motivasi eksternal. Berikut kami sampaikan bagaimanakah posisi penghukum.
pembuat rasa bersalah sebagai teman dan pemantau. Posisi kontrol guru sebagai penghukum biasanya dengan nada suara tinggi, bahasa tubuhnya, mata melotot, dan jari-jari menunjuk, mengherdik. Sebagai contoh, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, kata-katanya SAR, biasanya dengan nadanya suara tinggi, bahasa tubuh yang tidak mengenakan kalau dilihat. Coba Bapak Ibu tanyakan pada diri Bapak Ibu sendiri, bagaimana perasaan murid bila guru bicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Hasilnya, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, pulang sekolah murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Jadi dia meluapkan emosinya dengan anarkis. Dia mengeluarkan emosinya sesuai apa yang telah dia terima tadi dari guru. Dia menerima sikap kasar dari guru sehingga dia mendendam dan mengeluarkan sikap kasarnya kembali walaupun tanpa sepengetahuan guru yang menghukumnya tadi atau yang memarahinya tadi. Di belakang guru dia mungkin tidak berani di depan gurunya, tetapi dia akan mendendam dan melakukan sesuatu di belakang gurunya. Hal tersebut tidak baik sehingga nanti akan menimbulkan watak atau sikap yang anarkis dari dalam diri anak atau peserta didik. Di depan mungkin baik, di belakang buruk. Itu apabila kita memposisikan diri kita sebagai penghukum, maka hasil yang akan kita terima dari anak didik kita adalah anak yang mudah marah, mendendam, dan bersifat agresif, mempunyai emosi yang buruk. Karena kita juga mengajari mereka dengan kata-kata yang kasar, nada tinggi, itu adalah hal yang tidak baik. Kemudian posisi kontrol yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Biasanya nada suaranya memelas, halus, sedih. Bahasa tubuhnya merapat pada anak, lesu. Contohnya, "Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali." Nah, walaupun mungkin ada bicaranya halus seperti mendekat kepada anak, tetapi bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti ini? Hasilnya kalau walaupun kita sudah berusaha untuk memelas ya, meminta kasihan anak, tetapi hal tersebut tidak baik. Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena sikap emosi yang tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan, tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif, dengan cara yang anarkis. Murid tertekan, seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Jadi dia merasa kasihan, merasa bersalah terhadap gurunya, tetapi sebenarnya dalam hati dia tidak ingin melakukan hal tersebut. Jadi hal tersebut menumpuk dalam hatinya, perasaannya ditahan, tetapi suatu saat sekali meledak, biasanya hal tersebut hal yang tidak baik. Sebenarnya pembuat rasa bersalah itu malah lebih berbahaya daripada sebagai penghukum, karena kita tidak tahu apa yang ada dalam diri anak, kita tidak tahu apa yang ada di dalam hati anak. Kalau kita memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah, anak-anak kita doktrin, kamu itu harusnya begini agar tidak menyakiti orang lain. Dia tidak bisa mengekspresikan dirinya.
dia hanya memendam perasaan yang ada dalam dirinya, sehingga itu tidak baik. Mungkin suatu saat dia akan meledak sehingga akan lebih berbahaya lagi. Posisi kontrol guru yang ketiga yaitu sebagai teman. Nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Sebagai contoh ini, Adik, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya, sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu. Kamu ini loh. Sambil senyum-senyum. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Sebenarnya baik ya, memposisikan diri sebagai teman. Tetapi hal tersebut mempunyai dampak juga nanti ke depannya. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah gurunya tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Jadi kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman, mungkin di anak didik itu bisa menerima, aku punya teman, guruku bisa aku ajak curhat, bisa aku ajak cerita, bisa aku ceritakan tentang masalahku, bisa aku ajak untuk memecahkan solusiku, memecahkan masalahku, mencari solusi akan masalahku. Tapi dalam posisi kontrol guru sebagai teman, jika suatu saat guru itu tidak ada, maka anak tersebut tidak akan bisa melakukan sesuatu yang sama pada kita dengan guru yang lain. Jadi hal tersebut mempunyai dampak positif, tetapi juga mempunyai dampak negatif. Yang kita inginkan tidak hanya dampak positifnya saja, tapi kita berusaha untuk menghilangkan dampak positif dari posisi kontrol kita sebagai guru. Kemudian posisi kontrol yang selanjutnya adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Nada suaranya datar, bahasa tubuh yang formal. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya, benar. Nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Menurut Bapak Ibu, bagaimana perasaan murid jika diperlakukan seperti ini? Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Posisi sebagai pemantau itu masih dalam konsekuensi dia pada saat dia melakukan kesalahan. Konsekuensi itu masih mengacu pada peraturan. Pada saat seorang anak datang terlambat, karena mungkin peraturannya, kalau ada anak yang datang terlambat harus melakukan sesuatu untuk sebagai penebus kesalahan dia itu, dia harus melaksanakan hal tersebut. Walaupun dia tidak suka, dia tetap harus melaksanakannya karena itu adalah sebagai konsekuensi dia karena telah melakukan kesalahan. Sebenarnya posisi guru sebagai pemantau itu sudah melaksanakan kewajiban dia dalam menegakkan peraturan sekolah. Tetapi hal tersebut
tidak seiring dengan apa yang ada dalam hati anak didiknya. Ketika seorang murid melakukan suatu kesalahan, hal yang kita pahami adalah dia harus dihukum. Kita tidak paham kenapa dia melakukan itu. Kita tidak paham apa yang ada dalam diri dia ketika dia melakukan hal tersebut. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai pemantau, kita hanya melihat salah dihukum, salah dihukum. Itu tidak baik. Nah, yang seharusnya dilakukan adalah kita paham dulu apa yang terjadi pada dia. Kenapa dia kok bisa melakukan hal tersebut? Bagaimana cara kita mencari solusinya? Nah, itu. Selanjutnya, posisi kontrol guru yang terakhir adalah sebagai manajer. Inilah yang kita harapkan kita memposisikan diri kita sebagai manajer dalam memanajemen anak didik kita. Dalam posisi manajer, kita menimbulkan atau memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri anak. Nah, di sini nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat ke murid. Adik, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat kan? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa datang tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki ini. Nah, menurut Bapak Ibu, bagaimana perasaan murid jika diperlakukan seperti ini? Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus. Tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkacak pinggang, atau bersikap seolah-olah menyesal. Tampak sedih sekali akan perbuatan murid atau bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Tidak harus seperti itu. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun, pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Jadi, ketika kita memposisikan diri kita sebagai manajer, kita tanyakan dulu kepada anak. Kita tanyakan dulu apa masalah yang kamu dapatkan, apa masalah yang kamu alami. Kok bisa masalah itu bisa sampai ke kamu? Terus kita mencari solusinya. Itu terserah anak, solusi yang akan dia ambil itu apa. Itu sesuai dengan hati nuraninya dia sendiri. Setelah dia menemukan solusi, maka guru membimbing untuk anak tersebut melakukan apa yang telah menjadi konsekuensi dia, apa yang dia inginkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Seperti tadi, contohnya Adi terlambat sekolah, dia berangkat sekolah lebih dari jam 7, tetapi guru tidak langsung menghukumnya karena posisi kontrol gurunya tidak sebagai penghukum ataupun sebagai pemantau. Karena Adi terlambat, Adi tahu dia terlambat, Adi tahu kenapa dia terlambat, jadi Adi mencari solusinya agar dia tidak terlambat kembali. Nah, kalau seperti itu, nanti motivasi yang terjadi adalah motivasi dari dalam diri Adi sendiri, motivasi intrinsik dari dalam diri Adi sendiri. Adi tidak merasa terpaksa kalau dia melakukan hal tersebut, sehingga dia merasa ikhlas dan mau melakukan apa yang telah menjadi kewajiban dia. Nah, kemudian adalah
inti budaya positif yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, inilah memposisikan guru sebagai manajer. Segitiga restitusi adalah salah satu cara sebagai guru untuk melakukan posisi manajer dalam manajemen siswa. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu adalah dari Gosen tahun 2004. Segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargainya. Kita harapkan dengan langkah kita melakukan segitiga restitusi bisa membantu anak untuk menemukan solusi mereka sendiri. Ketika mereka menemukan sebuah masalah pada diri mereka sendiri, kadangkala mereka bingung apa yang harus aku lakukan, apa yang akan terjadi jika aku melakukan ini. Nah, tugas kita sebagai guru adalah membimbing mereka untuk menemukan apa yang telah ada dalam diri mereka sendiri. Jadi kita tidak memunculkan karena kita sebagai guru kita memunculkan hal tersebut. Kita berusaha, kita membimbing anak agar anak bisa muncul sendiri solusinya. Anak mendapatkan sebuah masalah, kita cari solusinya dengan motivasi dalam diri anak itu sendiri. Kemudian kita pecahkan masalah tersebut bersama-sama. Bapak Ibu, di sini saya mempunyai sebuah video yang akan saya sampaikan ketika saya mempraktekkan segitiga restitusi pada beberapa anak didik saya. Mohon untuk disimak dengan baik. Udah. Suaranya enggak? Ada enggak suaranya? Suaranya ada.
Selamat siang Pertiwi. Gimana kabarnya Pertiwi hari ini? Sudah selesai? Pertiwi, tahu nggak? Kamu sekarang dipanggil guru ke sini karena apa? Tidak tahu. Kamu tadi pas belajar di kelas, kamu melakukan apa? Iya enggak? Bermain, mainannya dikeluarkan ya, mainannya dikeluarkan ya. Terus itu hal bagus nggak? Tidak. Guru tahu dunia itu memang dunia bermain. Makanya guru kalau pas belajar, namanya diajar guru untuk bermain. Wajar kalau itu suka bermain, suka mainan. Belajar tersebut lumrah sekali terjadi. Tapi kenapa kok tadi pas belajar mainannya dikeluarkan Pertiwi? Ingin segera memainkannya? Iya. Oh, ya, pantas ya. Kamu pengen segera bermain ya. Kamu pengen segera mainan sama temanmu. Oh, mungkin mainannya baru kamu yang punya. Oh, makanya kamu pengen segera bermain. Tapi kalau mainannya dilakukan setelah pelajaran, bisa nggak? Mainannya dilakukan pas setelah pelajaran. Oh, baiklah. Kamu ingat nggak keyakinan kelas kita kalau saat belajar tidak boleh apa? Tidak boleh mengeluarkan mainan. Dan terus kemudian yang telah dilakukan tadi suatu kesalahan bukan? Iya. Kalau begitu, apa yang akan dilakukan Tiwi? Masukkan mainan disimpan. Iya, disimpan dengan baik. Berarti mainannya nanti tidak dimainkan pas pelajaran. Tidak. Kapan mau dimainkan? Mulai diskusi hebat anak pintar. Terima kasih Pertiwi telah melakukan hal yang hebat ya. Itu adalah sebuah hal yang hebat yang kamu lakukan. Baiklah, sekarang kamu boleh pulang. Hati-hati di jalan ya. Oke.
Nah, itu adalah satu contoh yaitu yang telah saya lakukan kemarin. Saya membuat praktik segitiga restitusi kepada anak didik saya sebagai contoh untuk sebagai tugas demonstrasi kontekstual. Saya lanjutkan lagi. Tadi adalah 2 kasus yang saya temukan di siswa saya. Terus saya mencoba untuk mempraktekkan posisi saya sebagai manajer dengan segitiga restitusi. Dengan langkah segitiga restitusi yang saya lakukan, ada 3 langkah yang saya kembangkan ke anak didik. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Ada kalanya anak itu merasa malu terhadap apa yang telah dia lakukan. Anak merasa malu terhadap kesalahan yang telah dia lakukan karena tidak sama atau mungkin teman-temannya ada yang tidak melakukan hal tersebut. Langkah pertama dari segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Ini yang saya lakukan dengan bahasa Jawanya membesarkan hati dia. Membesarkan hati dia yaitu bahwa kamu itu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal tersebut. Setiap orang pasti melakukan hal tersebut. Nah, itu yang dinamakan dengan menstabilkan identitas. Kemudian langkah yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Sebenarnya tindakan yang dia lakukan, masalah yang dia lakukan itu bukanlah suatu tindakan yang betul. Kita paham bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Tapi kalau kita memposisikan diri kita sebagai seorang manajer, kita cari dulu masalahnya apa yang menjadi masalah dia. Seperti kita mengajukan pertanyaan, kamu tentu punya masalah, mengapa? Kamu tentu punya alasan untuk melakukan hal tersebut. Apa yang kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu memvalidasi tindakan dia, kenapa dia melakukan itu, dan cari solusi agar dia bisa memecahkan masalah tersebut. Kemudian langkah ketiga dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas yang telah disepakati itu apa? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Di langkah menanyakan keyakinan ini, motivasi intrinsik terjadi. Dia mempunyai solusi terhadap masalah yang dia alami. Dia mendapatkan solusi dari dirinya sendiri. Walaupun guru hanya membimbingnya, guru tidak mencarikan solusi untuknya, tetapi guru hanya bertugas untuk membimbing. Posisi guru sebagai manajer itu hanya membimbing dia untuk mencari solusi terbaik bagi masalah yang dia hadapi. Motivasinya intrinsik dari diri dia sendiri. Jadi tidak karena orang lain, tetapi karena dia sendiri, karena diri dia sendiri. Begitulah yang disebut langkah dalam segitiga restitusi yang dilakukan posisi kontrol guru sebagai manajer. Sebagai seorang guru, sebaiknya kita melakukan posisi kontrol sebagai manajer. Karena dalam diri seorang anak sebenarnya dia tidak ingin melakukan kesalahan. Dia ingin berbuat yang lebih baik dari yang telah dia lakukan sebelumnya. Dengan segitiga restitusi yang dilakukan oleh posisi kontrol sebagai manajer,
melakukan langkah-langkah di segitiga restitusi, kita harapkan anak-anak mampu menemukan solusi bagi dirinya sendiri ketika dia mendapatkan sebuah masalah. Sekarang Bapak Ibu, waktunya kita untuk berdiskusi. Ketika kita menimbulkan budaya positif di sekolah, ketika kita ingin memunculkan budaya positif di sekolah, apa yang akan kita lakukan, apa langkah yang akan kita tempuh untuk memecahkan masalah-masalah tersebut. Monggo Bapak Ibu, kami aturi untuk sekedar menyampaikan pendapat ataupun mengemukakan masukan apabila kita ingin memasukkan budaya positif dalam sekolah kita. Monggo Bapak Ibu, silahkan. Monggo Pak Dede, kula persilahkan. Terima kasih Bu Ulfa, suara saya sudah terdengar Bu? Iya, saya dengar dengan baik Bapak. Siap, oke Bu Ulfa, dari paparan yang sudah Bu Ulfa sampaikan tentang disiplin positif, itu tadi saya menangkap itu kan intinya kita tidak boleh memaksa atau menghukum siswa, biarkan siswa itu dengan kesadarannya sendiri, seperti itu ya Bu Ulfa. Apakah itu juga termasuk kalau kita itu memberikan hadiah itu juga tidak boleh Bu Ulfa? Misalkan kalau peringkat 1, 2, 3 itu diberikan hadiah, itu apakah itu juga termasuk bertentangan dengan disiplin positif atau tidak ya Bu Ulfa? Terima kasih. Baiklah Bapak, saya mencoba untuk menjawab ya. Sebenarnya kita paham bahwa teori motivasi itu kemarin kan ada 3 tadi, ada hukuman, ada penghargaan, ada restitusi. Ketika kita memberikan penghargaan kepada anak, mungkin berupa ranking ya, ranking 1, 2, 3 atau diberi hadiah, itu bertentangan dengan teori motivasi restitusi. Sebagai ketika kita akan menimbulkan budaya positif di sekolah, sebaiknya kita melakukan motivasi restitusi. Kalau kita melaksanakan teori motivasi penghargaan, saya sampaikan tadi bahwa mungkin anak yang dalam artian mendapatkan nilai yang lebih baik dari teman-temannya, saya tidak menganggap anak yang lebih baik nilai mata pelajaran itu lebih pintar dari temannya, saya tidak mengatakan hal tersebut. Ketika seorang anak mendapatkan nilai yang lebih baik dari teman-temannya, tapi ada beberapa anak yang mungkin penangkapan dalam pembelajarannya dia agak kurang, sehingga dia mendapatkan nilai yang lebih rendah dari temannya yang lain, saya yakin dalam diri dia, walaupun dia sudah berusaha semaksimal mungkin, dalam hati dia mengharapkan sesuatu penghargaan yang diterima oleh anak yang nilainya lebih baik dari dia. Dia sudah berusaha semaksimal mungkin agar nilainya bisa melebihi anak yang nilainya di atas dia. Sebenarnya menurut saya yang harus lebih dihargai adalah anak yang sudah berusaha mati-matian daripada anak yang mendapatkan nilai bagus tetapi dia mungkin belajar ala kadarnya. Yang kita tahu kalau setiap anak itu mempunyai pribadinya masing-masing, mempunyai bibitnya masing-masing. Ada anak yang sudah pintar dari lahir, dalam artian mampu menangkap pembelajaran lebih mudah daripada anak yang lain. Tetapi sebaiknya kita lebih menghargai anak yang berusaha mati-matian untuk mencapai tingkatan yang dia inginkan daripada anak yang biasa-biasa saja tidak berusaha semaksimal mungkin. Dalam penghargaan kita hanya menentukan anak yang nilai tertinggi. Biasanya kalau sekarang kita menentukan 3 nilai tertinggi di dalam
kelas. Tapi apakah kita tidak memperhatikan anak-anak yang sudah belajar mati-matian tetapi dia tidak mendapatkan nilai lebih tinggi dari teman yang lain? Nah, itu mungkin bisa menimbulkan rasa iri atau rasa sakit hati. Nah, itulah yang ingin kita hilangkan dengan budaya positif di sekolah. Salah satunya adalah dengan menggunakan teori motivasi restitusi tadi. Begitu Bapak, mungkin dari saya hanya bisa menjawab seperti itu. Kalau mungkin nanti ada kekurangan, kita bisa lagi sharing dengan teman yang lain yang lebih paham akan budaya positif. Itu Bapak. Terima kasih banyak Bu Ulfa. Jadi merasa tercerahkan ini saya. Baik, untuk teman-teman yang lain, adakah pertanyaan atau saran atau refleksi setelah kita memahami tentang budaya positif? Baiklah Bapak Ibu, demikian presentasi saya. Terima kasih telah bersedia untuk mendengarkan presentasi saya tentang diseminasi budaya positif. Semoga kedepannya kita bisa melaksanakan budaya positif kita di sekolah untuk nanti kemudian bisa menjadikan anak didik kita lebih baik lagi ke depannya. Mohon maaf apabila tadi ada kesalahan dan kekurangan yang telah saya lakukan. Terima kasih atas partisipasi yang telah diberikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk sekedar memberikan masukan kepada Bu Ulfa Shodiqoh yang sudah praktik diseminasi dengan topik budaya positif. Dari paparan yang telah disampaikan, saya salut sekali dari apa yang materi disampaikan itu. Menurut penilaian saya, menurut penangkapan saya, semua itu menuju ke kegiatan peserta didik juga di lingkungan SD Negeri Ketapang 1 itu menuju ke hal yang lebih baik, ke positif. Yang terutama yang baru dipraktekkan itu di kelas 1-nya Bu Ulfa Shodiqoh, karena kegiatan dengan CGP angkatan 9 ini. Semoga saja nanti tadi rekan-rekan yang telah menyimak mengambil segi positifnya dari budaya positif tadi. Ada contoh-contoh video seperti itu, seperti apa dengan anak-anak. Jadi berkaitan dengan pembelajaran yang sekarang itu kita fokuskan pada peserta didik, juga kita tidak istilahnya menekan harus anak ini seperti ini, tidak. Jadi tadi diseminasi yang telah disampaikan itu benar-benar kita akan berusaha untuk belajar menyampaikan agar nanti kedepannya di SD Negeri Ketapang 1 ini lebih baik, juga kedepannya kepada beliau Bu Ulfa Shodiqoh lebih baik lagi, lebih dapat bijaksana dalam menentukan sikap baik kepada peserta didiknya maupun kepada rekan-rekan sejawatnya. Saya berharap ini nanti dilanjutkan, tidak hanya berhenti di pas CGP saja, dan juga saya berharap rekan-rekan mengambil inspirasi, juga diimplementasikan apa yang tadi kita terima dari materi Bu Ulfa tersebut. Saya salut sekali. Dengan begitu kita akan bertambah pengetahuan. Bukan hanya Bu Ulfa Shodiqoh sendiri, tetapi rekan-rekan di keluarga besar SD Negeri Ketapang 1. Mungkin itu
yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mantap, semangat, lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Ulfa Sodiko, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Semarang. Nah, dengan budaya positif kita dapat menumbuh kembangkan sikap gotong royong dan mampu melakukan kegiatan secara bersama-sama. Nah, sehingga terciptanya antara kolaborasi yang baik antar warga sekolah dengan adanya rasa peduli satu dengan yang lain. Terima kasih Bu Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.